Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Nah, untuk kesempatan kali ini, Bunda ingin melanjutkan materi tentang matematika yang kemarin ya. Kalau kemarin kita belajar tentang berbagai bentuk pecahan ya. Nah, kalau sekarang kita akan belajar tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, sebelum kita masuk materi ini, kita mengingat dulu materi yang kemarin. Nah, 2/4 yang dimaksud pembilang adalah angka 2 atau yang atas. Kemudian untuk penyebut adalah angka 4. Nah, untuk yang mengingat materi kemarin juga, contoh pecahan biasa adalah 1/4, 2/3, kayak gitu ya. Jadi hanya terdiri dari pecahan aja. Kalau misalkan pecahan campuran, dia terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Bilangan bulat yang mana? Bilangan bulat tuh yang ini, yang 2. Terus yang pecahan yang ada pembilang dan penyebutnya ya. Nah, ini bilangan bulat. Ini bilangan bulat. Nah, yang ada pernya ini namanya pecahan. Jangan sampai salah ya. Kemudian untuk pecahan desimal dia identik dengan koma ya. Desimal itu dengan koma. Jadi contohnya 0,51, 0,5 kayak gitu ya. Kemudian persen, contohnya dia ada tandanya ini ya, persen. Ini untuk persen, 10%, 31%. Nah, 10% itu sama dengan 10/100. Nah, untuk mudah mengingatnya, kita hitung nolnya 1, 2 berarti pernya 1, 2, nolnya ada 2 ya, sama ya. 31% sama dengan 31/100. Nah, kemudian sebelum kita masuk lagi ke materi yang mengubah berbagai bentuk pecahan ini, Bunda punya angka 365,735. Nah, ini harus tahu dulu ya sebelum masuk materi ini. Ini poin penting harus tahu dulu. Nah, untuk mengetahui nilai dari angka ini, Bunda yang dari pertama dulu. Nah, angka 5 dia menempati nilai apa? Nah, kalau misalkan ini kan dari ini kan koma. Lah, ini ke depan ini adalah nilai di depan koma. Lah, 735 ini di belakang koma. Kalau dia di depan koma tapi yang terakhir, berarti dia nilainya menempati nilai 1. Nah, kemudian yang depan koma tapi dia nomor 2 dihitung ya, 1, 2 ya, ini kan satuan ya, berarti kalau iya nomor 2 dia menempati ratusan. Satuan nilainya berarti kalau satuan berarti nggak ada tambahan ya, berarti nilainya 5. Kemudian ini adalah nilainya puluhan. Jadi kan ini 1. Ini di belakangnya ada angka 1 ya. Ada 01-nya. Puluhan berarti nilainya 60. Kenapa dia bisa 60? Karena dia melewatin satu angka dulu sebelum dia ke angka 6 ya. Jadi sebelum angka 6 kan ada angka 5 ya. Nah, ini misalkan kita tutup. Nah, di sini ada koma. Anggap aja di sini 0, berarti dia nilainya puluhan. Puluhan itu kan nolnya kan ada 1 ya. Nah, kemudian dari sini kan tadi 1. Nah, kemudian 1, 2 ini melewatin angka 1 ini, melewatin angka 5 ini ya, 6-nya ya. Nah, kemudian yang untuk ketiga, kita hitung melewatin angka berapa? 1, 2. Nah, melewatin 2 ya. Nah, berarti untuk 3 ini menempati nilai ratusan. Berarti nilainya 300 ya. Kalau ratusan kan nolnya 2. Nah, kemudian kalau misalkan bingung, di sini kan ada koma. Nah, ini karena di depan koma. Kalau misalkan mudah cara mengingatnya, dari yang pertama, di sini kan ada angka 3. Nah, kemudian kita hitung angka di belakangnya. Ada berapa? Ada 2 ya di belakang angka 3 ya, 1, 2. Nah, berarti kita anggap berarti ini 0, berarti ini nilainya adalah 300. 2 ya, 300. Kemudian
Di sini 6. Nah, di belakang 6 ada angka 5, berarti angkanya jumlahnya 1, berarti 60. Nah, kemudian di sini angka 5, tapi di sini langsung ada koma, berarti tidak ada tambahan 0 atau nilainya 1. Nah, kemudian kalau yang di belakang koma, dia nilainya beda lagi. Nilainya pakai seper ya. Nah, kalau misalkan dia pas di belakang koma, dia kan dari 1. Dia berarti nilainya pakai per sepuluhan. Ingat ya, kalau puluhan itu nolnya 1. Dia kan dari koma 1, berarti per sepuluhan. Berarti nilainya 7 per 10. Nah, kemudian untuk angka 3, kita hitung dari koma. 1, 2. Berarti 2 ya nolnya. Jadi kalau nolnya 2 per 100. Per seratusan. Ingat, kalau yang di belakang koma dia pakai per. Nah, kalau yang di depan koma dia pakainya puluhan, satuan, ratusan, begitu ya. Per seratusan. Berarti nilainya 3 per 100. Nah, kemudian untuk 5 kita hitung dari koma. 1, 2, 3 lah. Kalau 3 berarti, kalau nolnya 3 berarti per 1000. Berarti per seribuan. Berarti nilainya berapa? Nilai per 1000, nolnya 3 ya. Jadi kalau dia semakin di belakang koma semakin sini nilainya semakin kecil. Kalau dia di depan koma semakin ke kiri dia nilainya semakin besar ya. Jadi berbanding terbalik ya. Jangan sampai salah. Nah, kemudian kita masuk materi yaitu mengubah berbagai bentuk pecahan. Kemudian yang nomor 1 yaitu mengubah pecahan mengubah pecahan biasa menjadi desimal dan sebaliknya. Nah, kemudian untuk mengubah pecahan menjadi pecahan desimal, pecahan biasa menjadi pecahan desimal yaitu pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Dengan cara gimana? Dengan mengubah penyebutnya menyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000. Jadi penyebutnya itu 10, 100 atau 1000 ya. Nggak boleh misalkan 50 apa 25 kayak gitu ya. Terus misalkan contoh, ingat tadi pecahan biasa seperti apa? Nah, misalkan 3/5 ya. Diubah ke pecahan desimal. Nah, ingat kita mengubahnya menjadi penyebut 10, 100, 1000. Nah, untuk bisa mengubah jadi penyebut 10, 100, 1000, kita lihat ke penyebutnya. Penyebutnya ini kita termasuk FPB dari 10 enggak ya? Kita lihat 3/5. 3/5 sama dengan 3 dikali berapa? Per 5 dikali berapa? 10 dibagi 5 bisa enggak? Bisa ya. Di sini berarti 10. Cara praktisnya berarti kalau misalkan yang pertama kan 10, 100, 1000. Nah, kalau misalkan 10 langsung dibagi dengan penyebutnya. Kalau misalkan bisa, nah hasilnya kan 10 bagi 5 adalah 2. 2 taruh sini. Kalau enggak, caranya 5 dikali berapa yang hasilnya 10. Jadi hasilnya tuh enggak boleh ada sisa ya, harus pas. Nah, kalau misalkan di sini dikali 2, masih sama kayak kemarin berarti pembilangnya dikali 2 ya. 5 dikali 2 adalah 10 ya.
Terus 3 dikali 2 sama dengan 6. Sama dengan 6 per 10. Ingat ini nolnya 1 ya, berarti di sini 0,6. Atau dengan cara pembagian bersusun. 6 dibagi 10 ya. 6 bagi 10 bisa nggak? Nggak bisa, berarti kita minjem 0. Nah, kalau di sini ditambahin 0, berarti di sini 0,60 dibagi 10. Ini coret, 0 coret, ini coret, 6 bagi 1, 6. Sama ya. Tapi cara praktis langsung ke sini aja. Misalkan di sini mau angka berapa? Kalau misalkan di bawahnya penyebutnya 10, berarti 0, ya. Nolnya cuma 0, nah kalau misalkan contoh lagi, misalkan contohnya kedua 1/4 diubah ke desimal. Nah 1/4 termasuk FPB dari 10 nggak bisa ya, karena 4 itu bukan FPB dari 10. Jadi kalau misalkan 10 bagi 4 cuman 2, tapi nyisa ya, jadi nggak boleh nyisa. 4 kali 2 kan 8, jadi sisa 2 nggak boleh ya. Jadi ya 10 nggak bisa ya pakai penyebut 10 ya, berarti alternatif kedua kita pakai penyebut 100. Berarti ini 1 dikali berapa, 4 dikali berapa, ini sama dengan penyebutnya harus 100. Nah 4 dikali berapa sama dengan 100, atau enggak 100 dibagi 4 sama dengan berapa? 100 bagi 4 berarti 25 ya. Di sini berarti 25. Nah, kalau misalkan di bawah 25 dikali 25, berarti yang atas dikali 25. Sama dengan berapa? 25 per 100. Nah, habis ini kita sederhanakan. Kita bagi 25 per 100, yaitu ini kok nolnya 2, berarti 0, ini ada nolnya 1 lagi, 0, berarti 25 dibagi 100. 0, di sini menjadi 01. 250, ini coret 1. 25 dibagi 10 sama dengan 25 ya. Sama dengan 2, 20. Terus ini 50 dibagi 10 sama dengan 5. Jadi jawabannya 0,25 ya. Sama-sama pembilang dan penyebutnya tadi dikali 25. Kemudian untuk dari pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Misalkan pecahan desimal Bunda punya 0,75. Nah, ini gimana caranya kita ubah ke pecahan biasa? 0,75. Jadi di ini ada berapa? Di belakang koma ada 1, 2, berarti per 100. 75 per 100. Nah, kemudian caranya bagaimana? Caranya kita sederhanakan ya. Cara menyederhanakan kemarin, jadi antara penyebut langsung dibagi dengan pembilang. Nah, kalau misalkan penyebut dibagi pembilang tidak bisa, kita nyari FPB dari pembilang dan penyebut ya. FPB dari 75 dan 100 adalah 25, sama-sama bisa ya, berarti 75 dibagi 25 per 100 dibagi 25 juga ya. Berarti ini sama dengan 3, ini sama dengan 4. Nah, ini udah sederhana ya. Nah, kemudian contoh lagi, 0,625. 625 ada berapa ini? 1, 2, 3, berarti penyebutnya 1000. Berarti sama-sama dibagi FPB dari 625 dan 1000. Sama dengan 125 dibagi 125 ya. Sama dengan 5 per 8 ya. Sama dengan 5 per 8. Nah, kemudian ada lagi satu lagi contoh 0,5. Kalau 1 berarti 5.
per 10. Nah, ini langsung bisa dibagi ya. Jadi penyebut langsung bisa dibagi dengan pembilang. Ini dibagi 5, ini dibagi 5. 5 bagi 5 1 per 2 ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke mengubah pecahan. Yang nomor 2, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Dan sebaliknya. Contoh setengah, berarti setengah. Jadi kalau untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen itu, kalau dari pecahan biasa berarti mengubah penyebutnya menjadi 100 ya. Berarti D setengah. Gimana caranya penyebut ini dikali berapa biar hasilnya 100? Berarti ini sama dengan 1 dikali ini 50. Ini dikali 50 biar penyebutnya ini hasilnya 100 ya. Berarti ini 50. Nah, ini udah otomatis 100. Nah, sama dengan 50 per 100 berarti 50%. Kemudian contoh lagi 3 per 4. Berarti 4 dikali berapa biar hasilnya 100, atau 100 dibagi 4 hasilnya berapa, taruh di sini. Hasilnya 25 ya, berarti dikali 25. Sama dengan 75 per 100 sama dengan 75%. Kemudian persen menjadi pecahan biasa. Persen menjadi pecahan biasa. Misalkan 25% sama dengan 25 per 100. Nah, ini cukup disederhanakan aja ya. Langsung disederhanakan. Sederhanakan. Berarti kalau misalkan pembilangan termasuk FVB dari 100, langsung aja 100 dibagi 25. Berarti sama-sama dibagi 25 ya. Bagi 25, bagi 25. 1 per 4 ya. Kemudian misalkan ini 40%. Berarti 40 per 100. 40 termasuk FVB dari 100 enggak? Nah, kalau misalkan nggak bisa, kita nyari FVB masing-masing dari pembilang dan penyebut. Berarti kalau misalkan kita bagi 20 masing-masing, bisa ya. Berarti ini sama dengan 2, ini sama dengan 5. Kemudian contoh lagi 72%. 72 per 100. Kalau misalkan pembilangnya bukan termasuk FVB dari penyebut, kita nyari FVB dulu antara kedua ini ya. Kita bagi sama-sama bagi 4. Sama dengan 18. Ingat ya, untuk menyederhanakan hasilnya ini harus tidak bisa lagi dibagi dengan angka selain 1. Kalau masih bisa dibagi dengan angka selain 1 berarti belum sederhana ya. Cukup sekian pembelajaran dari Bunda. Apabila ada salah dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.